Nah, di situ kayak mau gempa gitu Kang Odeng itu apa itu dinding goa itu ya pada berjatuhan itu batu-batu apa kerikil itu ya. Saya juga ketakutan di situ. Kata simbahnya itu diem, jangan lari katanya, kata simbahnya itu. Nggak apa-apa kata simbahnya itu. Saya dikasih tahu itu. Nah, di situ saya diem aja terus. Nah, jarak jam 12-an lebih lah Kang Odeng di situ. Baru Ibu Ratunya itu datang Kang Odeng. Cerita ini mengangkat sebuah kisah legenda Pesanggerahan Bumi Pertolo yang berada di tepi danau Telaga Warna Dieng, yang konon pesanggerahan ini dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki aura mistis. Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik merupakan pesanggerahan yang dipercaya memiliki aroma mistis. Bahkan konon pesanggerahan ini dijadikan tempat mencari pesugihan dengan tumbal anak kesayangannya sendiri. Waktu di Gua Nogorojo itu Kang Odeng, itu bukan berarti saya nggak berhasil waktu itu Kang Odeng. Tapi waktu itu yang diminta tumbalnya anak saya waktu itu Kang Odeng. Nah, kepulangan dari Gua Nogorojo, saya Kang Odeng langsung pulang ke Tangerang waktu itu. Nah, kerja gitu biasa serabutan Kang Odeng sekitar 1 tahun waktu itu dari kepulangan dari Gua Nogorojo itu 2018 Kang Odeng. Nah, sekitar 1 tahun di situ 2019 saya ada teman lama itu apa itu silaturahmi lah ke tempat saya yang berinisial W gitu. Nah, dari situ dia ya ngobrol-ngobrol dulu awalnya sih Kang Odeng. Dari situ dia ngasih tahu alamat ya pesugihan yang ada di daerah Dieng Kang Odeng. Ngasih alamat gitu detail gitu ngasih alamatnya. Nah, di situ saya tertarik Kang Odeng untuk berangkat ke tempat pesugihan yang di Dieng. Ya, akhir ceritanya saya berangkat itu jam 5 sore kalau nggak salah naik bis dari Tangerang ke daerah Dieng. Nah, singkat cerita saya sampai ke daerah Dieng itu sekitaran pagi jam 5-an Kang Odeng. Sudah tiba di Dieng. Nah, ketemu langsung saya sama mbahnya di situ. Saya ngobrol-ngobrol dulu di situ sama mbahnya, ngopi-ngopi dulu. Pagi kan Kang Odeng di situ waktu itu. Nah, saya dikasih tahu, saya nanya dulu awalnya, Mbah, kalau di sini ada pesugihan apa aja? Di sini ada pesugihan Nini Cundok Manik katanya gitu. Cuman di sini kalau mau ritual Nini Cundok Manik katanya kata mbahnya harus ada persyaratan katanya gitu, Odeng. Persyaratan apa aja Mbah? Kata saya gitu. Ya sasaji harus lengkap katanya. Sama harus menyembelih kambing itu. Kata simbahnya itu. Berapa? Sekitar berapa Mbah? Saya tanya ke mbahnya. Biayanya itu, maharnya itu sekitaran berapa? Sekitaran 6.500.000-an waktu itu Kang Odeng. Nah saya waktu itu oke lah Mbah gitu saya teh langsung gitu apa itu langsung nyanggupin gitu persyaratannya itu. Nah di situ udah waktu masih
waktu itu pas ngobrol-ngobrol itu masih pagi Kang Odeng. Di situ saya ngobrol-ngobrol aja dulu gitu, panjang lebar sama mbahnya itu. Nggak dulu beli persyaratan waktu itu. Saya lah udah, tapi udah ngasihin uang itu 6.500.000 ke mbahnya itu waktu itu. Nah, sekitaran jam 3 sore mbahnya itu nyuruh nyuruh apa itu, anak buahnya lah, bisa dibilang anak buahnya gitu ya, apa saudaranya gitu waktu itu, disuruh beli persyaratan itu kayak bumbu rampe gitu, kemenyan, terus kembang setaman itu, apa yang dibilang kembang 7 rupa ya itu Kang Odeng, terus kemenyan, dupa gitu, segala macem lah, komplit itu semuanya. Terus apa, beli kambing itu udah komplit itu semuanya Kang Odeng. Terus mbahnya itu bilang ke saya, nanti katanya kalau mau ritual di tempat pesanggerahan ini Condomanik nanti jam 11 katanya gitu masuknya. Iya Mbah, kata saya gitu. Terus di situ ngobrol-ngobrol dulu, nungguin nungguin jam 11 malam gitu Kang Odeng. Di situ ngopi, ngobrol-ngobrol dulu di situ. Dan apa itu, pada waktunya itu datang jam dari berangkat dari rumah mbahnya mah itu jam setengah 11-an lah Kang Odeng. Tempatnya itu apa kan, oh? Jauh dengan rumahnya Mbah. Setengah jaman jalan kaki itu, lumayan lah, setengah jam mah paling setengah kiloan lah, ada setengah kiloan kurang lebih gitu Kang Odeng, dari rumah Mbah itu ke tempat Nini Cundomanik itu Kang Odeng. Nah di situ saya bareng berangkat sama mbahnya, waktunya jam 11, waktu itu nyampe ke tempat pesanggerahan itu ya, Nini Cundomanik itu. Sampai di situ saya ada sendang di situ di luarnya Kang Odeng. Saya disuruh mandi dulu waktu itu. Mandi dulu di situ, saya disuruh mandi. Nah, sehabis mandi di situ saya disuruh masuk sama mbahnya bareng gitu, ritual gitu. Didampingi itu Kang Odeng sampai dengan selesainya gitu. Terus di situ ritual baca-baca, nggak tahu baca mantra apa itu mbahnya itu Kang Odeng waktu itu. Saya di situ di belakangnya si mbahnya itu waktu itu jam ya jam 11-an waktu itu kan nyampe tempat ini Cundomanik itu pesanggerahan di situ. Habis baca-baca mantra di situ ada 15 menit apa setengah jam itu belum ada kemunculan apa-apa, suara-suara belum ada waktu itu Kang Odeng. Nah sampai menunjukkan jam 12 lebih di situ ada suara-suara ya, gemericik gitu, gemericik suara-suaranya waktu itu. Terus apa itu, ada suara orang jalan juga di situ ngelilingi saya itu Kang Odeng sama simbahnya itu, ngelilingi saya sama simbahnya, deg deg gitu kayak gitu. Saya sampai di situ ketakutan, saya sampai mau keluar gimana gitu. Kalau keluar saya uang maharnya juga lumayan gede gitu. Saya kalau keluar berarti batal gitu Kang Odeng. Saya di situ memberanikan diri waktu itu. Nah di situ kayak mau gempa gitu Kang Odeng itu, apa itu dinding goa itu ya, pada berjatuhan itu batu-batu apa kerikil itu ya. Saya juga ketakutan di situ. Kata simbahnya itu, diem jangan lari katanya, kata simbahnya itu. Nggak apa-apa kata simbahnya itu. Saya dikasih tahu itu. Nah di situ saya diem aja terus. Nah jarak jam 12-an lebih lah Kang Odeng di situ. Baru Ibu Ratunya itu datang Kang Odeng. Awalnya sih ada udah itu apa, kereta kencana ya, kayak kereta kencana itu yang
ada penggawalnya di kiri 2, di kanan 2 itu pengawalnya Ibu Ratu itu, di belakang 1 Kang Odeng, sambil membawa peti itu, sambil membawa peti. Di situ saya sempat merinding juga di situ, saya ketakutan di situ pas waktu hadirnya gitu, saya di situ. Nah di situ nanya ke si mbahnya, ada apa manggil-manggil saya, katanya, kata Ibu Ratu itunya. Ini anak saya, Nana Ratu, ya mau ada apa keperluan, kepentingan, katanya, kata Simbah itu. Mau minta apa itu? Mau minta apa kekayaan, katanya, kata Simbah itu. Ya, saya kabulkan, katanya, kalau mau minta kekayaan, tapi ada syarat, kata si Ibu Ratunya itu. Syaratnya apa? Syaratnya apa, Ratu? Cina, kata Simbahnya. Saya mau anaknya si anaknya itu, cina, katanya, ke saya nunjuknya gitu, mau deh. Mau anaknya itu, katanya. Saya di situ sempat apa itu nggak mau, gimana, takut. Saya juga di situ takut apa itu, takut marah gitu ya. Mau bilang nggak mau, takut marah si Ratu itunya. Di situ saya nggak ada jalan lain, Ibu Ratu, kata saya tuh gitu. Nggak ada, saya pengennya anak kamu, gitu. Pengennya anak kamu, kata Ratu itu. Aduh, saya bingung di situ mau ngasihkan gimana, mau nggak ngasihkan, saya kepepet masalah utang. Cuman saya percuma kaya juga di situ Kang Odeng. Kalau keluarga saya jadi korban gitu akhirnya. Akhirnya saya mutusin, enggak, saya enggak mau kalau keluarga saya yang diambil mah, ke Ratu itu. Nah di situ apa itu, suara-suara itu langsung hilang Kang Odeng. Langsung Ibu Ratunya itu menghilang juga. Pas saya bilang enggak mau kalau anak saya dijadikan tumbal mah. Nah di situ. Itu di daerah mana tadi Pak? Di daerah Wonosobo, Dieng. Wonosobo, Dieng. Iya. Dieng itu apa tempatnya, itu bukit apa gunung? Oh, itu dataran rendah, Kang Odeng. Dieng itu dataran rendah. Iya, tempat wisata juga itu. Terus tempat ritualnya itu tempatnya gimana Pak? Kayak pesanggerahan. Kayak pesanggerahan. Iya, kayak pesanggerahan. Di sini banyak bunga-bunga, di belakangnya ada batu besar di Berarti situ. masuk gua, ada guanya? Nggak ada. Nggak ada. Di situ masuk itu ke pesanggerahan. Pesanggerahan. Iya, pesanggerahan. Terus pas waktu datang itu loh Pak, itu dengan berwujudnya Dewi siapa tadi? Dewi Nini Cundomanik. Itu gimana wujudnya Pak? Wujudnya itu ke atasnya manusia ya, pakai mahkota kuning, ini mahkotanya. Terus ke bawah, dari leher ke bawah itu apa, ular itu. Ular. Iya, besar banget Kang Odeng. Terus Bapak dengan simbahnya tadi, dukunnya itu apa jajar, apa depan apa belakang Pak? Saya di sebelah sini, sebelah agak belakang sedikit ya, sebelah kiri, simbahnya di depan. Di depan. Sebelah jadi kanan. Bapaknya di belakangnya. Iya, saya di belakangnya, agak belakang, nggak terlalu belakang sih, dekat. Terus datangnya itu Pak ya, datangnya itu Bapak keadaan sadar ya? Sadar. Enggak di dalam alam bawah sadar enggak ya? Enggak. Keadaan benar-benar sadar. Iya, benar-benar nyata itu real Kang Odeng. Terus datangnya itu langsung datang apa tiba-tiba gimana Pak? Awalnya sih ada gemericikan, suara gemericikan itu. Awalnya datang itu, terus gua kayak gempa itu, gua tete. Kayak gempa, terus batu-batu itu kayak berjatuhan dari dinding gua itu Kang Odeng. Dari atas. Iya, dari atas itu. Enggak ada gua di situ Pak. Bukan apa itu, kayak gua kalau di situ, kalau lagi apa itu, kayak dinding gua gitu. Pesanggerahan itu kan Iya. dinding gua. Waktu Tapi pas gua datangnya kan itu, itu. Pak, Iya, pas datangnya itu Ibu Ratu. Kayak dinding gua itu berjatuhan itu di situ. Pas mau datangnya. Terus tiba-tiba nongol itu Pak di depan. Apa gimana? Enggak, agak jauhan Kang Odeng. Kayak lah
berapa meter gitu agak jauhan itu datangnya kecil dulu, nggak langsung besar Kang Odeng. Datangnya itu. Kecil, besar, besar, Iya besar, iya, besar gitu. itu kecil dulu. Nah, di situ jarak ada 2 meter dari saya itu kelihatan asli wujudnya. Kelihatan. Katanya Bapak itu berwujudan separuh manusia, Iya, separuh ular. iya, Itu posisinya itu berdiri iya, apa? berdiri itu gini. Berdiri. Iya, berdiri. Berdiri. Terus dia ngomong kayak gitu, Pak. Iya, Terus langsung pengawalnya itu di mana, Pak? di kiri 2, di kanan 2 itu. Membawa peti juga. Iya, mau peti juga itu. Tapi diperlihatkan isinya. Diperlihatkan juga isinya juga. Saya juga sempat megang atau Kang Odeng Berarti waktu itu kayak pertama itu, Pak. Kayak Iya. di tempat mana tadi? di Gua Nogorojo itu. Sama itu, Pak. Sama itu. Isinya sama juga. Enggak, isinya mah enggak, itu mah cuman berapa 2 peti kalau nggak salah itu mah 2 peti. Kalau di Gua Nogorojo kan 4 peti itu sama batangan itu batangan emas Dua Kalau- peti itu isinya uang seratusan ya? campur sama yang 50. Campur ya? Iya, campur. Berserakan, enggak nyusun gitu, berserakan. Berserakan. Nah, di peti itu. Cuman ukuran petinya kalau nggak salah 1 meter ke 2 meter lah, sama kalau petinya mah sama yang di Gua Nogorojo, Warnanya juga sama. sama itu. Hitam tapi bukan dicat, hitam udah mengkilat itu. Udah Galih lah ya. iya, udah apa itu udah berkilau lah. Udah halus gitu. Udah lama mungkin. Bapak kan pertama ritual di Gua Rojo ya. Gua Nogorojo ya. Gua Nogorojo itu kan sudah di situ ada tumbal, apa mau diambil anaknya nggak mau. Iya. Kenapa Bapak ini berani ritual kedua kalinya lagi? Ya waktu itu kan apa itu simbahnya bilang waktu itu nggak ada tumbal anak saya waktu itu. Cuman itu bilangnya simbahnya tumbal umur kamu katanya ke saya, itu bilangnya simbah. Berarti Bapak Saya berani aja kalau nggak ada resiko efek ke keluarga saya gitu. Kalau tumbal sendiri saya siap gitu Mbah gitu. Cuman waktu itu goibnya itu ya makhluknya itu mintanya tetap anak saya, selalu anak saya yang diminta gitu Kang Odeng. yang diminta itu anak yang ragil apa yang pertama, Pak? Yang laki-laki yang kedua yang umur 19. Yang kedua itu. Iya. Yang lain nggak pernah ya? Cuma itu aja. Iya, itu aja. Berarti Bapak niatnya ke situ tuh ke Dieng ya? Iya. Itu mau Jual umur, ceritanya gitu Kang. mau jual umur lah. Iya, jual umur. Kalau umur panjenengan itu dijual, maksudnya pingin dijual dengan harta pak uang itu ya? Ya alhamdulillah juga dari situ Kang Odeng saya nggak berhasil gitu, alhamdulillah. Di situ nggak berhasil saya juga. Saya juga kalau diambil misalnya umur saya sekitaran 3 bulan kan ngapain saya sugih gitu. Kalau akhirnya saya nggak memanfaatin keberhasilan itu gitu. Iya Pak, karena makhluk kayak gitu itu nggak mungkin kita dikasih usia apa jangka waktu panjang 15, 10 tahun, 20 tahun kayaknya nggak mungkin. Ya rata-rata antara 9, 3, 1 bulan. Iya. Itu antara itu. Makanya kalau kita transaksi, kalau orang mau jual umur itu kalau berani orang itu memang benar-benar udah gila. Karena apa? Biarpun kita dikasih harta banyak, nanti juga nggak lama usia kita. Nah dari situ saya kapok Kang Odeng melakukan pesugihan kayak kemarin-kemarin gitu. Kapok saya terus terang. Makanya setiap kita transaksi ke bangsa siluman lah ya, apa kita mau pesugihan lah bahasa ngetrennya, hati-hati banget Pak. Iya. Setiap kegagalan di situ mengakibatkan ekonomi kita semakin Seret melemah, ya. Pak. Seret. Seret ya, betul. Karena tujuan dia untuk menggoda ekonomi kita biar ke situ lagi. Iya, biar terjerumus ya Kang Odeng. Iya, makanya betul. harus hati-hati. Kerasa sampai sekarang saya juga usaha, waduh, Malah hancur Pak, malah hancur. malah hancur. Serabutan, kadang ada yang nyuruh, kadang enggak Kang Odeng. Buat makan juga susah saya susah. sehari-hari ya.
Makanya Bapak dulu coba diingat-ingat sebelum melakukan ritual pesugihan. Ya mungkin aja masih dapatlah uang, masih bisa lah untuk buat ini itu. Setelah melakukan ritual, nanti aja lama-lama buat makan aja susah. Iya, Kalau betul. itu gagal. Gagal itu kan. Karena apa? Bangsa kayak gitu, Bapak sampai ke sini saya bisa merasakan Iya, hawa apa energinya, Pak. Iya. Karena apa? Menggoda Bapak setiap hari tujuannya itu biar Bapak itu larinya ke sana lagi. iya betul Kang Odeng. Saya dari situ, dari kegagalan itu Kang Odeng yang 2 kali itu ya. Dari situ saya sekarang mah aduh seret cari rejeki seret terus yang nyuruh-nyuruh juga kadang ada kadang enggak gitu, buat makan juga kadang suka suka ke tetangga minta gitu, terus terang aja Kang Odeng. Waktu sekarang ini Hutang Bapak sampai berapa? kalau dihitung-hitung mah 1 eman kurang lebih Kang Odeng. 1 M ya? Iya. Makanya Pak, jadi manusia itu seharusnya mencari rezeki. Kita hidup di alam manusia, di alam dunia, harta tadi sudah dicukupi sama Tuhan kita. Iya. Makanya kita mencari harta apa mencari duniawi ya harus pakai akal kecerdasan kita, pakai tenaga kita, pakai otak kita, nggak usah minta-minta bantuan sama bangsa kayak Iya gitu. Kang Odeng. Tapi kalau kita meminta sekalian aja terjun itu gimana? Udah jadi gelap sekalian. Iya. Biar apa? 1 kali transaksi biar berhasil. Iya. Makanya saya sering ngomong itu jangan semi, sekali jelek sekali bagus. Iya betul. Daripada kita nanti transaksi nanti ujung-ujungnya mundur teratur, nggak berani mengambil sikap atau nggak berani berkorban, malah sengsara. Iya. Karena makhluknya tetap Dampaknya ya Kang Odeng Dampaknya sampai luar sekarang biasa. dampaknya ke saya, waduh, susah cari susah rezeki bener-bener banget Pak. susah bener. Karena Bapak sudah pernah transaksi biarpun Soalnya saya udah bertemu 2 kali, iya. 2 kali sama makhluk itu. Mungkin digoda lagi supaya ke sana gitu. Iya pasti. Tapi saya mikir 2 kali, saya mah udah kapok Kang Odeng. Terus terang nggak mau melakukan ritual pesugihan kayak gitu lagi. Saya mah bener-bener udah menyesal Kang Odeng. Menyesal. Berapa kali Bapak mencari pesugihan itu? Kalau mencari pesugihan 10 tempat mah lebih Kang Odeng. Lebih ya? Cuman yang saya mau berhasil itu, yang hampir berhasil ya, itu 2 2 kali itu. di Nogorojo sama di Dieng itu. Cuman itu mah bukan berarti nggak berhasil, cuman sayanya aja kurang nekat gitu, kurang Nggak full lah. berani lah ya. Iya nggak berani. Karena Kalau pasti teringat iya yang selalu anak saya yang diminta itu Kang Odeng. Masya Allah. Kok mirip-mirip dengan ngano ya? Ini Blorong ya? Iya itu mah sama, itu mah kayaknya sama, itu mah kayak Blorong itu mah. Soalnya itu mah apa itu setengah badan ular gitu, ke bawahnya ular, ke atasnya manusia, kayak Blorong itu mah. Cuman Tapi disebut mukanya itu tua apa muda Pak? muda itu sama Mukanya yang sama? di Nogorojo ya, enggak, mukanya mah beda, cuman umurnya itu 19 tahunan ada, kayak yang di Nogorojo itu. Tapi mukanya beda. Beda mukanya. Tapi ini datangnya setengah ular ya. Iya setengah ular itu. Bapak itu kan di situ kan gelap ya. Iya gelap itu. Tapi kok bisa melihat Pak waktu itu Pak? Waktu itu pas mau datang itu tiba-tiba ada cahaya Kang Odeng. Tiba-tiba jadi kelihatan. Dia datang itu terang lah ya. Iya terang itu. Tapi mbahnya itu dukunnya itu untungnya apa kuncanya itu Iya. tetap mendampingi Pak. Iya dampingi sampai selesai. Sampai selesai berhasilnya gitu ya. Sampai ada kepastian gitu. Nungguin di situ. Tapi seandainya Bapak disuruh diam di situ sendiri mungkin nggak berani ya. Iya waktu itu. Karena setengah ular itu. Iya, waktu itu saya ketakutan, Kang Odeng. Itu sama simbahnya itu di situ, saya udah ketakutan banget waktu itu. Makanya Bapak sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Iya, Masih takut lah masih ya. takut. Kalau di Gua Nogorojo itu nggak takut sama yang di Dieng, Kang Odeng. Di Dieng mah auranya beda itu, Ngeri banget Pak. ngeri ya. Itu
saya sampai mau mundur gitu, gimana gitu, kalau mundur gagal gitu, menurut saya teh di dalam hati itu waktu itu. Ya, terima Maju. kasih Pak ya atas waktunya, 2 kali kisah ini Pak ya. Iya, Nanti kita sambung kisah yang ketiga Pak ya. iya, Ya, oke. kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.